Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gibuk Malam. Di video kali ini kita berbeda, teman-teman ya. Dikarenakan apa? Bahwa kalau biasanya saya ngonten itu, kita ngonten di lokasi yang angker, teman-teman. Mau itu di gedung, mau itu di hutan, mau itu di rumah kosong, mau itu di pabrik atau apapun itulah, teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan hari ini kita ngobrol tentang lokasi-lokasi sebelumnya yang saya udah ada 50 video atau lebih. Alhamdulillah sampai sekarang. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah bantu meramaikan, teman-teman ya, meramaikan konten saya di channel ini horor. Mudah-mudahan terus berkembang dan saya masih banyak lokasi-lokasi angker, lokasi-lokasi horor, apalagi rekomendasi dari kalian semua. Silahkan teman-teman bisa DM ke saya langsung ataupun komen di video ini. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kita edukasi tentang lokasi dimanapun itu, mau di Jawa Barat, mau di luar Jawa Barat, itu silahkan teman-teman ya. Yang penting kalian terhibur dengan konten saya, seru dengan konten saya. Jangan lupa di komen teman-teman ya di video ini, jangan lupa di like juga, apalagi di share. Terima kasih banyak. Gibuk Malam ya. Dan kenapa hari ini kita berbeda di konten-konten biasanya, bahwa hari ini kita akan mencoba untuk ngobrol ya tentang lokasi-lokasi horor, teman-teman. Bahwa kalau misalnya kalian punya pengalaman yang di luar nalar kalian, yang benar-benar angker, kalian bisa komen di video ini punya pengalaman horor apa. Nanti kita akan coba untuk ngobrol, dan apalagi yang komen itu ada di sini, teman-teman ya, ada di samping saya. Untuk awalan kita seperti ini. Jadi emang saya banyak untuk di Bandung, untuk di luar Bandung, dan kebetulan saya asli orang Bandung, teman-teman. Oke, saya asli orang Bandung. Jadi saya paling suka itu ketika ada beberapa orang yang membuktikan konten-konten saya, apalagi mereka datang ke lokasi ya, mau itu 1 orang 2 orang, banyak kan, silakan teman-teman ya. Rekomendasi lokasi kalian itu saya paling suka, dan saya paling demen banget kalau misalnya ada kalian untuk ngasih lokasi ke saya. Jadi banyak liku-liku dari horor itu, teman-teman. Cuman emang saya setiap hari jalan ya, dari rumah mungkin dari jam 10 ya, dari jam 10, kadang dari jam 11, apa sebelum dari jam 10. Jadi tantangan terberat saya itu jadi kreator horor bukan masalah sama mistisnya, teman-teman ya. Itu bisa nomor 2 atau nomor sekian. Yang pertama, kita masuk ke lokasi ekspor itu, bahwa kita tidak tahu adalah medan dari lokasi itu seperti apa. Dan saya pernah beberapa kali untuk ngonten di daerah Bandung Tengah. Itu ada orang-orang atau oknum yang datang ke lokasi, mungkin bisa dibilang itu orang jahat atau begal, teman-teman. Tapi alhamdulillah saya di sini punya teman-teman juga yang support. Ada abang-abang kita juga yang support di saat kita explore, teman-teman ya. Seru-seru kita di saat explore. Dan itu kalian bisa cek deh ke kreator-kreator teman-teman kalian pun yang ada yang paling ditakuti itu adalah di saat kita di lokasi explore, teman-teman. Jadi banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman saya, jangankan dari
Bandung, di luar Bandung pun itu sangat luar biasa. Tapi ada cerita unik, ya ada cerita unik, tidak masuk akal, serem juga. Cuman itu apa ya, dan ada beberapa orang juga yang nonton di saat saya live streaming di salah satu aplikasi, teman-teman. Jadi kebetulan waktu itu mungkin 3 tahun ke belakang, ya ini cerita saya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau kalaupun misalnya kalian mau bercerita, ya mau bercerita ataupun pengalaman kalian, nanti kita review di sini, kita ngobrol-ngobrol di sini teman-teman. Oke, jadi ini adalah pengalaman saya. Kalau kalian punya pengalaman bisa kalian komen di channel saya, Gibuk Malam, teman-teman. Jadi saya di sini kalau nggak salah itu 3 tahun ke belakang, ya 3 tahun ke belakang saya explore. Kita kalau bahasa bercandanya gini, saya explore 5 benua teman-teman. Ya apa itu 5 benua? Mungkin kalau misalnya kita sebut itu di Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan di Majalengka. Sebenarnya itu 7, ya cuman emang 2 lokasi kita nggak jadi dikarenakan ada sesuatu hal. Berarti kita dari Majalengka pulang ke Bandung teman-teman. Dari perjalanan alhamdulillah kita lancar. Dari awalnya itu kita dari Tasik, kita dapat 2 lokasi dari Tasik, luar biasa. Terima kasih juga orang-orang Tasik. Ya dari Tasik lanjut ke Ciamis. Di Ciamis itu kita nggak jadi ekspor dikarenakan bangunannya udah tidak ada. Dan alhamdulillah di Banjar saya dapat 1 lokasi. Itu lokasinya itu bekas kolam berenang teman-teman. Bekas kolam berenang besar yang sekarang katanya udah 50% mau diaktifkan lagi. Ya pokoknya kalian tahu di daerah Banjar ada 1 waterpark yang benar-benar besar banget teman-teman. Oke, udah beres di sana, kita lanjut ke Pangandaran. Di Pangandaran kalian tahu, kalian bisa cek namanya Lembah Putri. Itu kayak jalan lagi, kayak tangga lagi naik ke atas, dan di kirinya itu langsung ke laut teman-teman. Cuman emang ada pengalaman yang luar biasa di sana. Tapi bukan itu yang saya ceritakan. Yang diceritakan itu saya pulang dari Banjar lanjut ke Majalengka. Oke, jadi pagi-pagi udah beres konten, kita pagi-pagi lanjut ke Majalengka. Dari Majalengka kita istirahat dulu jam berapa, siang kalau nggak salah. Siang itu kita istirahat, ya sorenya kita cari lokasi. Dan alhamdulillah di salah satu aplikasi itu mungkin rating video saya paling tinggi teman-teman. Kalian cek di video saya di salah satu aplikasi yang lagi viral sekarang. Pokoknya aplikasi itu kalian bisa cek, itu saya sematkan di paling atas teman-teman. Jadi semua media sosial saya namanya Gibuk Malam teman-teman. Ya jadi pengalamannya saya seperti ini. Jam 8 malam kita cek lokasi dulu. Kita cek lokasi dulu semua, yang penting kita izin. Ya izin lokasi harus benar-benar aman. Ya dan kita harus izinnya ke siapa, dan alhamdulillah kita dapat izin di sana. Itu yang keduanya kita ekspor seperti biasa. Kalau nggak salah dulu itu jam live saya itu setengah 11 teman-teman. Setengah 11 sampai jam 2. Jam 2 kita ngopi-ngopi dulu di lokasi, karena kan tidak jauh dari tempat warung kayak gitu, warkop. Nah, dari warkop itu kita beres ya, jam 3 kalau nggak salah, karena kita siap-siap dan emang ada kendala teman-teman. Seharusnya kita dari Sumedang itu kita lanjut ke dari Majalengka itu, dari Majalengka itu kita lanjut ke Sumedang, dari Sumedang kita ke Subang, dari Subang kita ke Lembang, dari Lembang kita ke Bandung. Itu rute saya sebenarnya. Oke,
Dan di situ saya sendiri. Oke, dari Bandung pokoknya saya sendiri berangkat ke sana, dan alhamdulillah setiap kota ada teman-teman yang dampingi saya. Dari Tasik alhamdulillah ada, dari Ciamis juga ada, dari Banjar ada, dari Pangandaran ada. Itu dari 4 kota itu semua beda. Ada satu yang dari Majalengka itu juga sama, beda, orang sana juga teman-teman. Jadi itu adalah salah satu yang biasa viewer lah ya nonton saya di saat saya live streaming. Oke, jadi kejadiannya gini, jam 3, oke, jam 3 subuh, kita memutuskan untuk pulang ke Bandung. Saya udah pikir udah estimasi waktu dari sana itu paling nyampe Bandung jam 5 atau setengah 6 teman-teman, seperti itu. Tapi kita berdua sama orang Majalengka, kita berdua. Terus sesudah beres itu posisi saya masih live streaming teman-teman dari motor ya. Oke, dari motor itu saya masih live streaming, dan ini adalah saksinya. Kalau dia bisa ngomong, motor saya bisa ngomong, dia emang dia kemana-mana bareng dengan saya. Nah, jadi saya sambil siaran, sambil live di motor itu, jam setengah 4 ada satu yang jualan itu nasi kuning teman-teman. Itu di jalan utama Majalengka. Oke, di jalan utama Majalengka, di depan salah satu minimarket, bahwa di sana ada satu nasi kuning, tapi karena berbeda ya teman-teman ya. Jadi setiap kota itu berbeda. Berbedanya seperti ini, bahwa kalau di Bandung kita beli nasi kuning itu ambil piringnya, terus bawa nasinya atau semuanya lauknya. Tapi kalau di sana udah dibungkus. Jadi tinggal makan dan kita ambil tinggal makan, seperti itu. Itu yang bedanya. Oke. Dan dari jam setengah 4 sampai jam 5 kalau nggak salah, saya ngobrol berdua sama temen saya. Itu ada gorengan juga kan, ada, kita makan biasa aja. Yang jualannya itu adalah nenek-nenek teman-teman. Yang jualannya nenek-nenek. Oke, dari setengah 4 sampai jam 5 itu tidak ada orang yang beli, tidak ada orang yang melihat kita bahwa itu ada yang namanya orang jualan teman-teman. Orang-orang lewat-lewat aja, padahal itu jalan dari setengah 5 udah rame ya, dari setengah 5 udah rame. Jadi kita tunggu aja, santai dulu aja, sambil ngopi sambil makan. Nah, udah beres itu kita pulang teman-teman. Oke, beres itu kita pulang. Ada gangguan sedikit tadi teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi. Kita tadi tuh lanjut dari jam 5 ya. Jadi jam 5 itu emang posisi jalan udah rame, tapi kenapa tidak ada orang yang membeli sarapan tersebut, karena emang bukan jam 3 katanya, seperti itu. Dan teman saya pun nggak tahu, katanya emang bahwa di sana ada yang jualan nasi. Oke, udahlah, udah beres itu nenek-nenek sendiri yang jualannya teman-teman. Oke, nenek sendiri itu ada gorengannya juga, panas juga. Nah, udahlah, kita pulang, dan si nenek itu bilang, oh ya, kita bayar. Oke, kita bayar. Kalau nggak salah nasi 2, gorengan sama kopi semuanya itu di angka 37.000. Oke, 37.000. Ya, mungkin murah sih sebenarnya, bener-bener murah. Karena apa ya? Itu di luar Bandung, teman-teman. Di luar Bandung. Nah, udah beres itu kita prepare untuk pulang, dan si nenek tersebut itu dia pegang pundak saya dan dia bilang, "Aa, Kasep, sing selamat di jalan.
hati-hati, selamat sampai tujuan, intinya seperti itu. Oke, dan saya bilang siap mak, ya nek, sama-sama gitu kan. Udah, kita nggak punya pikiran apa, kita nggak punya pikiran yang lain, kita tidak punya pikiran apapun itu. Kita pulang aja. Tapi perjalanan dari Majalengka ke Bandung itu kita kurang lebih 2 jam kurang sampai ke sini. Ya, jadi ini di belakang saya di sini ini rumah saya, teman-teman. Oke, sampai ke sini itu pagi-pagi. Dah, kita skip aja. Ya, dan alhamdulillah kita kan bawa barang banyak kan, dari motor juga, peralatan semua hampir dibawa. Dikarenakan kita kan jalurnya luar kota, teman-teman. Nah, itu kalau nggak salah saya masih ingat itu malam minggu. Oke, malam minggu itu kalau misalnya kalian tahu lah, di kota manapun kalau pasti ramai orang-orang lah ya, jam 1 jam 2 tuh pasti masih ramai orang-orang. Udah beres itu Minggu, Senin, Selasa. Nah, sebentar kita ngopi dulu. Jangan lupa teman-teman, ya jangan lupa di like, jangan lupa di komen ya, di komen kalau misalnya kalian punya pengalaman horor, kalian komen di YouTube saya di sini. Oke, kalian komen, apalagi share, nanti kita akan coba untuk ini kalian, komen kalian gitu loh. Ya, mungkin banyak lah dari orang-orang yang komen di sini, pasti banyak dan pasti punya pengalaman yang horor. Jadi seperti ini, itu ada 2 hari dari sana, kalau nggak salah Minggu, Senin, Selasa. Jadi Senin itu kita istirahat, live streaming, teman-teman. Nah, hari Selasanya jam 10 malam saya mau menuju ke lokasi ya, untuk melakukan biasa seperti sebelumnya untuk streaming di salah satu lokasi angker juga. Ada di sini juga videonya, teman-teman, kalian bisa cek di video saya. Itu kalau nggak salah lokasinya itu yang di klinik aborsi. Kalian cek di klinik aborsi ya, itu ada beberapa tahun ke belakang dari sana. Pokoknya di mana saya lupa gitu, pokoknya mau berangkat ekspor. Dan itu kan waktu saya di Majalengka ya, waktu saya di Majalengka itu ada teman saya masuk ke room saya di saat saya lagi melakukan live streaming. Dia bilang ngobrol dengan saya bahwa nenek, kita balik lagi ke Majalengka, bahwa nenek itu yang udah yang jualan kemarin, karena kita kan dari Minggu, Senin, Selasa. Oke, Senin, Selasa. Si nenek tersebut ya, karena emang teman saya itu lapar, kalau malam-malam katanya suka lapar, dia berangkat lagi cari yang namanya yang kemarin nasi sama gorengan itu, karena pengen beli lagi katanya seperti itu. Nah, teman saya ke sana besoknya, teman-teman ya. Jadi besoknya lagi ngobrol dengan saya, dan dia nggak nge-WA ke saya, nggak nelfon ke saya bahwa ada kejadian tersebut. Dan ternyata si nenek itu udah meninggal 1 bulan ke belakang, teman-teman. Jadi yang itu sebenarnya jadi pengalaman saya di luar kota, teman-teman. Jadi si nenek itu udah meninggal 1 bulan ke belakang. Nah, yang jadi masalahnya gini, kemarin yang jualan siapa? Nah, saya memastikan lagi, teman-teman, bahwa apakah emang betul si nenek itu meninggal atau tidak. Kata teman saya, nelfon lagi, dia nelfon sama salah satu tukang beca di sana, karena dia akrab banget sama nenek tersebut ya, dan disambungkan ke saya langsung, saya telepon.
bahwa emang si nenek itu udah meninggal 1 bulan ke belakang. Dan sialnya lagi, kita tidak dapat dokumentasi di sana. Kita tidak dapat foto di sana, kita dapat ini karena itu adalah pengalaman eksplor saya, teman-teman. Masih banyak pengalaman saya eksplor. Ya, jadi mungkin apa ya? Ini adalah salah satu pengalaman yang luar biasa menurut saya. Oke. Dan itu di luar ini saya, teman-teman, di luar logika saya. Itu kejadian 3 tahun ke belakang, tapi alhamdulillah sampai saat ini kan saya selalu berdoa di setiap perjalanan eksplor saya itu, yang penting kita selamat berangkat dari rumah, pulang ke rumah dengan keadaan sehat. Seperti itu aja. Jadi buat kalian semua yang punya pengalaman horor, silakan komen di YouTube saya, share juga ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian ya, dan support channel saya. Mudah-mudahan saya bisa ngasih lokasi-lokasi yang kalian pengen lihat di salah satu lokasi tersebut, teman-teman. Oke, seperti itu aja. Dan jujur ini adalah canggung sebenarnya saya itu. Oke, karena emang biasa kita di belakang layar, sekarang di depan layar, teman-teman. Jadi mungkin ini adalah pengalaman saya ya, dan misalnya kalian punya silakan, teman-teman. Jangan lupa di subscribe lagi ya. Saya selalu bilang seperti itu biar channel ini makin berkembang. Oke, kurang lebih seperti itulah obrolan saya malam hari ini. Mudah-mudahan next nanti kita akan bikin video yang lebih gokil lagi, yang lebih seru lagi. Kalian bisa share video ini, komen sebanyak-banyaknya kalau misalnya kalian punya pengalaman ataupun kalian punya rekomendasi tempat explore di Bandung, mau di luar Bandung, seperti itu. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata yang saya ucapkan kepada kalian semua. Saya di sini cuma menghibur kalian semua, dan kita enjoy di sini, seru-seru di sini, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.